ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas berkat anugerah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali secara virtual dalam program talk show Alkitab Menjawab. Bersama saya Tabita Sitorus. Saat ini kita sudah didampingi oleh narasumber kita, Inang Rita Simanjuntak STH. Shalom Inang, selamat datang. Shalom Tabita. Kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu keselamatan dalam Alkitab. Baik Inang, kita mulai sesi tanya jawabnya. Seperti sebelumnya yang kita bahas di episode pertama tentang Allah, manusia, dan dosa. Semua orang telah berdosa. Bagaimana pandangan Alkitab tentang keselamatan manusia atas hukuman dosa itu sendiri? Ya, berbicara tentang dosa dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, di sana jelas dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya konsekuensi dosa adalah keterpisahan Allah dengan manusia. Konsekuensi dosa bagi manusia adalah maut. Karena itu sesungguhnya manusia dari dirinya sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya. Karena itulah Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini memperdamaikan dirinya dengan manusia supaya manusia dapat terbebas dari dosa. Karena itu Allah artinya yang langsung turun ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17, Allah datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi Allah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkannya oleh Dia. Okay. Namun bagaimana keselamatan pada orang-orang di Perjanjian Lama, Inang, yang mengandalkan hukum Taurat? Apakah berbeda keselamatan orang di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Ya, di dalam Perjanjian Lama, manusia memang diselamatkan dengan mengandalkan hukum Taurat. Namun dalam kenyataannya bahwa tak seorang pun manusia bisa melakukan tuntutan hukum Taurat. Dari sana kita menarik kesimpulan bahwa tak seorang pun sebenarnya manusia bisa diselamatkan. Ya, itu sebabnya kalau kita melihat kembali ke Perjanjian Lama, sesungguhnya kita juga melihat di sana bahwa manusia itu diselamatkan juga karena iman dan anugerah. Tapi sepertinya masih samar, masih dalam bayang-bayang. Ya, tapi ketika kita melihat ke Perjanjian Baru, semuanya tampak terang benderang, di mana Yesus memproklamirkan dirinya sebagai jalan keselamatan. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan, keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian. Jadi seperti Inang sampaikan juga, Allah langsung yang datang untuk menyelamatkan manusia. Mengapa Allah dalam pribadi Yesus yang harus turun menyelesaikan hukuman dosa itu? Iya. Mengapa Allah dalam Yesus yang harus turun ke tengah-tengah dunia? Jawabannya memang karena kasih Allah kepada manusia. Ya, kebenaran Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa Allah yang harus datang dalam Yesus sebagai manusia biasa? Jelas jawabannya adalah karena kasih Allah kepada dunia ini, karena kasih Allah kepada kita manusia. Mungkin ada juga pertanyaan dari beberapa orang gitu karena apakah keselamatan itu memang murni karena iman saja atau perlu ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik? Karena kan banyak mungkin yang berpikir kayaknya nggak cukup lah imanku, soalnya besar kali dosaku, seperti itu mungkin ya Nang ya. Apakah cukup apakah boleh tambahkan dengan berbuat baik kepada sesama, ikut KOR di gereja seperti itu Nang? Iya. Yang pasti kita tahu itu keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Ya, artinya manusia diselamatkan karena imannya kepada Tuhan. Orang yang beriman itu orang yang benar-benar harus membuktikan buah dari imannya melalui perbuatan nyata di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Jadi perbuatan itu bukan ditambahkan kepada iman, tetapi orang yang beriman itu yang harus membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Sama seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan itu memang hasil dari pertobatan yang seperti itu ya Nang? Ya, buah dari iman orang percaya. Bagaimana dengan orang yang menerima Yesus di detik-detik terakhir hidupnya, Nang? Apakah itu masih bisa diterima atau diselamatkan oleh Allah? Ya, kalau berkaitan dengan hal ini kita mungkin pastinya masih ingat tentang Dismas ya, penjahat yang sama-sama disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ya, yang di detik-detik akhir hidupnya dia bertobat percaya kepada Yesus, kemudian Yesus mengatakan, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di paradiso, kan begitu. Tapi seringkali ini menjadi alasan bagi sebagian orang untuk mengatakan, nantilah bertobat itu, toh di sebelah kanan Yesus, sebelum dia mati bisa bertobat dan diterima Yesus, kan begitu. Namun siapa yang tahu tentang akhir hidupnya? Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan jelas mengingatkan kita dalam Ibrani pasal 3 ayat 15, hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan pernah menunda untuk bertobat. Jika berkaitan dengan keselamatan, itu adalah anugerah Allah ya, adalah pemberian Allah. Jadi yang terpenting selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ya mari kita merubah diri kita begitu. Karena tidak ada yang tahu tentang akhir hidupnya. Jadi timbul pertanyaan lagi, Nang. Jika saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya bertobat, tapi di dalam perjalanan hidup tiba-tiba jatuh dalam dosa, apakah keselamatan itu bisa hilang, Nang? Keselamatan tidak bisa hilang. Karena keselamatan adalah anugerah Allah. Ya, manusia tidak bisa memberikan pernyataan keselamatan bisa hilang karena keberdosaan manusia. Ya, jadi keselamatan itu tidak bisa hilang karena keselamatan itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Kembali seperti yang pendeta katakan tadi, orang yang mensyukuri anugerah Allah itu orang yang tetap mengerjakan keselamatan itu di dalam dirinya. Bagaimana keselamatan seseorang itu juga, Nang? Apakah sesuatu yang pasti atau bakal diketahui setelah hari penghakiman tiba? Iya. Kalau keselamatan itu bagi kita sebagai orang percaya itu adalah sesuatu yang pasti. Saya yakin saya diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Kita harus yakin dengan hal itu. Tapi keyakinan kita harus dibuktikan dalam perjalanan kehidupan kita selama kita tinggal di dunia ini, gitu ya. Sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, kemudian aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada lagi pertanyaan mungkin yang timbul, Nang. Bagaimana Alkitab menjawab beberapa orang mengatakan bahwa semua agama itu sama?
Yang pasti setiap agama punya pandangan teologi masing-masing. Ya, termasuk kita agama Kristen, kebenaran firman Tuhan jelas mengingatkan kita dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa satu-satunya jalan keselamatan bagi kita hanya di dalam Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jaminan keselamatan kita adalah Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Jadi iman yang tertuju kepada Yesus. Jadi jelas bahwa tidak semua agama itu sama. Ada lagi pertanyaan yang mungkin timbul ya, Nan, ya. Saya belum yakin dengan keselamatan saya. Bagaimana caranya saya benar-benar dapat yakin bahwa saya telah diselamatkan? Iya, artinya sebagai orang percaya kita harus yakin dengan keselamatan kita. Karena Tuhan yang memberikan keselamatan itu adalah setia, gitu ya. Tapi bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan ini tetap mengerjakan keselamatan kita. Dalam Filipi 2 ayat 12 juga diingatkan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita kembali tadi bagaimana keseharian kita di tengah-tengah kehidupan kita, bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukti ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang memberikan kepastian bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Berarti ketika kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu sendiri. Boleh disampaikan, Nang, mengerjakan keselamatan itu seperti apa maksudnya, Nang? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya ketika saya sudah yakin saya sudah diselamatkan? Ya, yang pasti kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Kristus. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan secara kebetulan, tapi kita diciptakan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana ungkapan syukur kita sebagaimana yang saya katakan tadi buah dari keselamatan kita, bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan, termasuk bagaimana kita hidup saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita, bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi hidup kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Hidup sebagai orang yang setia kepada Tuhan, tidak ragu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin pertanyaan terakhir lagi, Nang. Ketika saya sudah yakin atas keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada hidup saya, kemudian saya bertikai atau bertengkar dengan saudara, sampai mati pun dia tidak mengampuni, apakah itu bagaimana dengan keselamatan saya itu, Nang? Jika saya tidak diampuni oleh saudara yang saya sedang bertengkar tersebut, gitu, Nang. Ya, salah satu cara kita untuk mengerjakan keselamatan kita, saya katakan tadi bagaimana kita hidup saling mengasihi. Firman Tuhan sangat tegas mengingatkan kita supaya kita hidup saling mengasihi. Ini perintahku supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bahkan ketika kita bertikai, ketika kita bertengkar, atau ketika kita marah, firman Tuhan juga dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26 jelas mengingatkan kita. Kalau kita marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Begitu ya, kalau tentang keselamatan kita, saya pikir bukan hanya dalam hal bagaimana kita tidak mengampuni saudara kita, tapi banyak hal yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bagaimana kita tetap setia sampai kepada akhir hidup kita. Ya. Kalau kita memang betul-betul yakin dengan keselamatan kita. Jadi setiap saat kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita ini. Jalan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita, memperbaharui diri kita. Kalau masalah penghakiman nanti itu kan Tuhan yang menghakimi sesuai dengan keadilannya. Ya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 dan 13 itu. Ya, Tuhan akan menghakimi sesuai dengan nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Terima kasih, Nang, untuk
penjelasan keselamatan dalam Alkitab. Semoga sesi tanya jawab ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah terbersit dalam kehidupan kita dan juga dapat meneguhkan iman kita. Cukup sekian program talkshow kita pada kesempatan ini. Akan dilanjutkan kembali pada episode-episode berikutnya yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan lain dalam iman Kristen. Bapak dan Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kami diskusikan, akan kami tampung di komen channel YouTube kami. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube talkshow ini. Akhir kata, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kami puji